Selamat malam, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, Rabu, tanggal 3 September 2025. Sungguh suatu sukacita bahwa kita boleh terus mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Pemeliharaannya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, Ia terus menuntun dan menyertai kita. Karena itu, patutlah jika setiap pujian dan syukur hanya kita naikkan kepada Dia. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita meninggikan Tuhan, mengagungkan Dia lewat pujian. Sungguh dahsyat kejadianku, sungguh ajaib perbuatanmu. Jiwaku benar-benar menyadarinya, hatiku bersyukur. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Sungguh dahsyat kejadianku, sungguh ajaib perbuatanmu. Jiwaku benar-benar menyadarinya, hatiku bersyukur. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, seperti
Malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita yakini dan kita percaya akan terus menuntun dan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkannya. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa setia dalam ketidaksetiaan kami, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami, hingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Buka pemahaman kami, buka telinga kami, untuk kami mendengar firman-Mu, dan berikan kami hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau bangun kekuatan terhadap lawan-Mu, untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sekalian, juga binatang-binatang liar di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa saja yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah kita merenung dan mungkin kita pun pernah bertanya, siapakah manusia? Siapakah manusia? Ya, benar Bapak Ibu, saudara-saudara, manusia itu adalah kita. Kita adalah manusia dalam segala keterbatasan kita. Namun seringkali Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini tidak menjadi refleksi dalam kenyataan kehidupan kita. Kita lebih banyak, lebih sering mengedepankan keegoan kita, mengedepankan keakuan kita,
keakuan, keegoan, dan keberadaan kita sebagai manusia yang lemah menjadi hilang. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Ini benar, Bapak Ibu saudara-saudara, dan tidak boleh kita lupa bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Semua manusia berdosa di hadapan Allah. Apakah kemudian keberdosaan ini menjadi akhir dari cerita manusia? Tidak, Bapak Ibu. Itu bukanlah akhir dari sebuah cerita kisah hidup manusia. Memang kita telah kehilangan kemuliaan Allah, namun kita tetaplah gambar dan rupa Allah. Manusia adalah sebuah paradoks. Bisa melakukan hal-hal yang keji, tapi di lain sisi pun manusia bisa menjadi seseorang yang sangat baik. Kita dapat merusak dan menghancurkan ciptaan Allah, namun di sisi lain pun kita dapat menciptakan hal-hal yang sungguh sangat baik, hal-hal yang megah, hal-hal yang mengagumkan melalui kreativitas kita. Mazmur 8 memuji kemuliaan Allah yang agung, sekaligus manusia sebagai puncak dari ciptaannya. Mazmur ini diawali dengan mengingatkan kita pada kemuliaan Allah Sang Pencipta. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, dan juga kemarin, dalam media sosial saya, dalam WhatsApp dan dalam Instagram, saya mengupload gambar bulan dan bintang pada malam hari. Dan kemarin ada sebuah sekumpulan awan yang sangat indah sekali, dan itu lain daripada yang lain, unik dibandingkan dengan kelompok-kelompok awan lainnya, dan itu sangat indah sekali. Dalam melihat pemandangan bulan dan bintang pada malam hari, juga awan yang sungguh unik itu, saya kemudian merenungkan betapa besar dan dahsyat Allah kita yang mampu menciptakan hal-hal yang sungguh menakjubkan. Pencapaian manusia, bila digabungkan keseluruhan hal-hal itu, tidak dapat menandingi, tidak dapat melewati keagungan dan kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta, menciptakan dunia dan segala isinya. Menurut majalah Scientific American, ada lebih dari 1 triliun planet dalam galaksi Bima Sakti. Dan masih ada 100 miliar lagi galaksi yang ada di alam semesta. Dan Bapak Ibu, siapakah penciptanya? Allah lah
yang menciptakan semuanya. Allah pencipta itu, Allah yang mulia dan agung itu, juga adalah Allah yang memelihara kita. Sungguh mengagumkan bahwa ketika berbicara tentang manusia, Daud mengatakan bahwa Allah membuatnya hampir sama dengan Allah dalam ayat ke-6 pembacaan kita. Daud merujuk pada Kejadian pasal 1 tentang penciptaan manusia, bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Manusia tidak sama seperti binatang. Sebagai ciptaan yang unik, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain, Allah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 6 pembacaan kita. Selain Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, di dalam gambar dan rupa Allah itu pun kita diberikan mandat untuk berkuasa dan memelihara alam ciptaan Allah. 1 Korintus pasal 15 ayat 27. Paulus mengutip Mazmur pasal 8 ayat yang ke-7 ini untuk berbicara tentang Yesus. Ia membahas kebangkitan Yesus dan mengatakan bahwa Allah meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya. Kristuslah manusia yang sejati itu. Mazmur 8 digenapi seluruhnya dalam diri Kristus. Hanya Yesus yang mampu mengendalikan angin dan badai, mampu menyembuhkan penyakit, mampu membangkitkan orang yang mati. Karena Dialah Allah yang menguasai segala sesuatu. Sebagai seorang Kristen, kita memiliki pengharapan bahwa pada saatnya nanti, kita pun dalam kemuliaan Allah yang sempurna itu, bersama-sama dengan Dia, saling bertatap-tatapan, muka dengan muka dalam kesempurnaan. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini ketika kita masih diberikan kesempatan untuk berkarya, untuk melayani, untuk hidup dalam kehendak Tuhan saat ini. Mari kita bersyukur. Syukuri hidup kita, syukuri diri kita, bahwa kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita diciptakan secara istimewa menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya lah laki-laki dan perempuan. Dalam keistimewaan, dalam keserupaan dan kesegambaran kita dengan Allah, mari pun kita menyadari kelemahan kita, bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang seringkali jatuh dan jatuh lagi dalam dosa. Karena itu,
dalam kelemahan kita. Mari kita datang memohon penguatan Allah, memohon tuntunan Allah, memohon bimbingan Allah di dalam Roh Kudus, agar hidup kita memancarkan kemuliaan Allah. Dan biarlah seperti Daud berkata, kita pun memuliakan Allah dalam hidup kita. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin, firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita mendengarkan sebuah pujian betapa Allah yang layak untuk ditinggikan di atas seluruh bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di atas seluruh bumi. Demikianlah pemazmur mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, Allah pencipta dan penguasa dari segala sesuatu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, dan tidak ada Allah yang dapat menandingi Engkau. Dan kami bersyukur bahwa kami boleh mengenal Allah yang mulia itu melalui Kristus Tuhan kami. Ya Bapa di surga, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa Allah menciptakan kami sungguh luar biasa. Allah menciptakan kami menurut gambar dan rupanya. Sungguh luar biasa dan dahsyat Engkau menciptakan setiap kami ya Tuhan. Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal kelemahan dan kekuatan kami masing-masing. Kami memohon ampun Tuhan, jikalau sering kali dalam hidup ini kami merendahkan diri kami, memandang rendah hidup dan diri kami. Ampuni kami Tuhan, dan bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa kami ini diciptakan untuk tujuan yang mulia, memuliakan Allah. Dalam kelemahan kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia. Tolong kami, supaya kami terus bersandar kepadamu, bukan dalam keakuan dan keegoan kami, bukan dengan hal-hal materi yang kami miliki. Tolong kami dan jauhkan kami dari setiap kesombongan. Biarlah hanya Allah saja yang kami muliakan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan setiap jemaat Tuhan, keluarga yang ada, jemaat Karambe, anak-anak, orang tua, remaja, pemuda, dan juga lansia. Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta, majelis gereja, pengurus OIG, yang setia memberi diri melayani Tuhan dan melayani jemaat. Berikan kesehatan, kemampuan, dan hikmat untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Beberapa daerah yang tidak kondusif, Tuhan, kami menyerahkan kepadamu. Kami percaya bahwa bangsa ini, negara ini, daerah ini ada dalam tangan Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu bagi bangsa ini. Berkati pemimpin kami, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Dalam kepemimpinan mereka, boleh membawa keadilan, kesejahteraan bagi seluruh anak negeri.
Kami bersyukur Tuhan tetap memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami berdoa, biarlah hidup kami dalam kesadaran yang penuh melakukan kehendak dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami, pengharapan kami. Kami bawa kepadamu di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Tuhan kiranya terus memberkati dan memelihara kehidupan kita untuk melakukan kehendak-Nya.